Shalom, selamat malam teman-teman. Kita bersyukur ya hari ini, pada malam hari ini kita masih diizinkan untuk kita bisa beribadah, merenungkan firman Tuhan. Walaupun mungkin kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi kita bersyukur kita masih diberikan media untuk kita bisa bersama merenungkan, kita mendengar firman Tuhan. Saya mengajak pada malam hari ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersyukur, kita memuji Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan, kita naikkan pujian. Ku bersyukur Bapa.
Shalom remaja Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema "Kamu adalah terang dunia". Kalau pada awal Agustus saya memberitakan firman Tuhan dengan tema "Kamu adalah garam dunia", dan malam hari ini kembali kita belajar firman Tuhan dengan tema "Kamu adalah terang dunia". Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memanggil kita sebagai terang dunia. Tentu ada dasar, ada maksud yang terkandung di dalamnya. Dasar yang pertama, Yesus memanggil kita sebagai terang dunia, yaitu kita bisa lihat di dalam Alkitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui apa yang menjadi petunjuk Yohanes, kita dapat melihat dasar pertama. Kita disebut terang dunia karena saya dan saudara adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus tidak berjalan dalam kegelapan, tidak berjalan dalam dosa, tidak berjalan lagi dalam kehidupan dunia yang menutupi terang ajaib Tuhan. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus, kita berjalan dalam terang kasih Kristus, sehingga kita disebut sebagai terang dunia karena kita sudah memiliki atau kita sudah menjadi milik Kristus yang telah memancarkan kehidupan Kristus kepada sesama kita. Kemudian dasar yang kedua, mengapa Yesus memanggil kita menjadi terang dunia? Kita bisa lihat di dalam Alkitab Injil Yohanes pasal 9 ayat yang ke-5. Yesus berkata, "Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia." Melalui bagian ini kita bisa belajar bahwa kehadiran Yesus dalam dunia menjadi terang bagi saudara-saudara. Kristus menjadi contoh yang memancarkan terang kasih-Nya bagi dunia ini. Dunia yang penuh kegelapan, melalui kehadiran Kristus, setiap kita yang percaya mengalami hidup baru karena Kristus mengubah kehidupan kita. Hidup yang lama menjadi hidup yang baru, yaitu berjalan di dalam terang Kristus, karena Kristus sendiri adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia yang telah membawa hidup manusia keluar dari kegelapan ke dalam terang ajaib-Nya, sehingga manusia tidak lagi tinggal dalam dosa, melainkan hidup dalam terang kasih Kristus. Dengan demikian, jika Yesus memanggil kita adalah terang dunia, karena Kristus sumber terang
yang menjadikan kita menjadi terang dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, fungsi panggilan kita sebagai terang dunia, ada 3 fungsi yang kita pelajari malam hari ini. Yaitu fungsi yang pertama, supaya terang itu dilihat. Terang itu supaya dilihat. Kalau Yesus memanggil kita sebagai terang dunia, kita akan memancarkan kasih Kristus kepada sekeliling kita, sehingga orang lain melihat kehidupan kita lalu percaya kepada Yesus. Ini fungsi terang supaya dilihat. Orang dapat melihat terang kehidupan saudara dan saya terpancar keluar melalui cara hidup kita ketika kita berada dalam dunia, baik dalam ucapan, tindakan, maupun seluruh gerak dan langkah hidup kita, hendaknya menjadi contoh yang baik bagi sesama di lingkungan pergaulan di mana kita berada, baik di sekolah, baik di rumah, baik di lingkungan pergaulan kita dengan sesama kita masing-masing. Kemudian fungsi panggilan kita menjadi terang dunia yang kedua adalah terang sebagai penuntun pembimbing. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menghendaki supaya kita menjadi penuntun pembimbing bagi saudara-saudara kita, bagi teman-teman kita yang masih hidup dalam kegelapan, sehingga kita menuntun atau membimbing mereka keluar dari kegelapan, datang kepada Yesus, sumber terang, sehingga mereka mempunyai terang itu, atau dengan demikian mereka mempunyai terang hidup itu. Saudara dan saya adalah alat Tuhan membawa orang kepada Kristus. Kemudian fungsi yang ketiga, Tuhan Yesus memanggil saudara-saudara sebagai terang dunia adalah terang memberi peringatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya melewati satu tempat di mana biasanya tidak ada lampu penerang jalan, tetapi kemarin saya melewati tempat itu sudah dipasang lampu penerang jalan. Biasanya kalau saya lewat tempat itu kegelapan atau gelap sekali, tetapi kemarin saya lewat sudah lampu penerang, dan dari jauh saya sudah lihat lampu itu terang, menjadi satu peringatan di mana tempat itu tidak ada kegelapan. Kita tidak perlu takut kalau ada lubang atau ada sesuatu yang berada di lingkungan tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, fungsi terang memberi peringatan adanya bahaya di depan kita. Peranan kita sebagai anak Tuhan mempunyai tugas memberi peringatan bagi saudara-saudara kita yang sedang memasuki atau berjalan dalam jalan yang salah. Sebagai contoh, fungsi kita sebagai terang peringatan, kalau kita melihat sahabat kita, teman kita sedang memasuki sebuah jalan yang salah, atau kehidupannya sudah berjalan dalam jalan yang tidak dikehendaki Tuhan, hidup dalam kegelapan. Contoh yang sederhana, dia sudah tidak suka dengan beribadah, dia tidak suka lagi dengan hal yang baik,
kita mengingatkan dia, kita memperingatkan dia. Atau dia adalah pribadi yang suka membuat kesalahan, membuat sesuatu yang tidak menyenangkan sesamanya, kita memperingatkan dia, kita menasihati dia, supaya dia kembali kepada tindakan yang benar, sikap yang benar. Dan ini tidak mudah, karena pada waktu kita memperingatkan orang lain yang sedang berjalan dalam jalan yang salah, ada risiko siap ditolak atau diterima. Ada risiko yang kita terima karena kita memperingatkan orang lain. Mungkin dia bahkan berkata, kamu sok suci, kamu sok orang benar, kamu juga orang berdosa. Dari sinilah kita mulai mempelajari atau mengingatkan tentang kesalahan orang ini. Siapkah kita ditolak atau siapkah kita tidak diterima? Ini risiko yang kita terima. Namun sebagai anak Tuhan, seharusnya sebagai terang dunia, kita punya tugas untuk memperingatkan kesalahan-kesalahan orang yang tidak berjalan dalam terang kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu seorang yang menjadi terang dunia adalah hal yang tidak mudah. Kita harus berjuang terus-menerus hari lepas hari untuk mempertahankan panggilan kita sebagai terang dunia. Kita perlu membangun kehidupan rohani kita dengan Tuhan hari lepas hari. Melalui pembacaan firman Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan, melalui doa setiap hari, kita minta hikmat Tuhan untuk menuntun kita, memampukan kita untuk berjalan dalam terang kasih Kristus. Sehingga dengan demikian kita juga dimampukan untuk memperingatkan orang lain yang berjalan dalam jalan yang salah. Kita juga dimampukan untuk dinikmati, dirasakan oleh orang lain, di mana kita hidup dalam terang kasih Kristus. Kita memancarkan kasih Kristus pada sesama kita. Rekan remaja Tuhan yang terkasih, biarlah dalam kehidupan kita sebagai remaja Tuhan, kita harus hidup berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau teman-teman kita hidupnya tidak sungguh-sungguh bersekutu, beribadah kepada Tuhan, kita tidak hidup sama seperti mereka. Teman-teman kita ketika mereka sedang menghadapi ulangan atau ujian, mereka nyontek, kita tidak sama dengan mereka. Kita tidak mengambil bagian dalam kehidupan mereka menjadi orang-orang yang nyontek, tapi kita boleh mengingatkan mereka supaya mereka berjalan dalam terang kasih Kristus. Karena kita adalah murid-murid Kristus yang memiliki panggilan sebagai terang Kristus, sebagai terang dunia. Selamat menjadi terang dunia. Tuhan Yesus memberkati.